Martial Peak 3600. Pada hari itu di benua Cloud Shadow, alasan dia ingin membunuh Yang Kai adalah karena dia secara pribadi melihat Kaisar Agung Bulan Cerah mati di tangan Yang Kai. Dia ingin membalas Kaisar Agung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyerang Yang Kai? Meskipun banyak orang telah menebak bahwa apakah Yang Kai masih hidup atau tidak, Ming Yue pasti akan mati. Dan mungkin Ming Yue telah mengambil inisiatif untuk mencari kematian untuk melindungi takdir Kaisar Agung. Pada akhirnya, Ming Yue telah dibunuh oleh Yang Kai. Setiap kali dia melihat Yang Kai, dia akan mengingat adegan kematian Ming Yue. Setelah benua Cloud Shadow ditelan, dia meninggalkan istana dan datang ke sini untuk melarikan diri. Dia pikir dia tidak perlu melihat Yang Kai lagi di masa depan dan tidak perlu mempersulitnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Yang Kai. Jika dia bisa kembali ke batas bintang dan kembali ke sisi tuannya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apa yang dia lihat hari itu. Jadi dia pasti akan melaporkannya secara rinci. Selain itu, seberapa besar kejahatan membunuh Kaisar Agung? Li Siqing tidak tahu bagaimana batas bintang akan berurusan dengan pria ini setelah mengetahui hal ini. Sejak pertempuran Kaisar Agung puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada Kaisar Agung yang jatuh. Ming Yue adalah Kaisar Agung pertama yang mati di tangan Kaisar Rilem. Ketika saya melihat bayangan bunga senior, saya akan membiarkan kamu keluar dan membiarkan kamu bersatu kembali dengan tuanmu. Yang Kai bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan. Li Siqing menggertakkan giginya dan berkata, setelah bertemu guru, saya pasti akan melaporkan semua yang terjadi hari itu. Yang Kai mengangguk. Dia tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan masalah pertempuran Eternal Heaven. Dan bahkan jika Li Siqing tidak mengatakan apa-apa, dia akan melaporkan semuanya ke berbagai Kaisar Agung sendiri. Sosoknya berangsur-angsur menjadi buram. Tetapi dia tiba-tiba berkata, benar, hati-hati dengan Mo Seng itu. Aku merasa ada yang salah dengannya. Itu tidak berlebihan. Juga bukan pengingat yang disengaja. Itu hanya perasaan. Berbicara secara logis, di dunia kecil yang misterius ini, selama Yang Kai mau, bahkan pikiran Mo Seng dapat dilihat. Apa yang dia lihat dan dengar sebelumnya, ditambah dengan laporan Boya, bisa memastikan bahwa latar belakang Mo Seng bukanlah masalah. Namun, Yang Kai memiliki perasaan aneh ini. Karena dia memiliki perasaan seperti itu, dia secara alami harus mengingatkan Li Siqing. Jika dia salah, itu tidak masalah. Dia hanya ingin dia lebih waspada. Mendengar ini, Li Siqing tercengang. Tepat ketika dia akan mengajukan lebih banyak pertanyaan, sosok Yang Kai secara bertahap menjadi transparan dan menghilang. Menatap ke arah Yang Kai menghilang, Li Siqing diam-diam mengatupkan giginya dan mengutuk pelan. Bulan sabit menggantung tinggi di langit dan bintang-bintang berkelap-kelip terang. Di bawah langit berbintang, sosok Yang Kai seperti pelangi. Tempat ini sangat nyaman. Dia telah tinggal di batas bintang selama bertahun-tahun dan kultivasinya telah meningkat dari alam Origin King ke alam Kaisar. Dia telah membuat banyak teman di sini dan bahkan mendirikan istana surga tinggi di wilayah utara, membawa keluarga dan teman-temannya ke sini. Dapat dikatakan bahwa Star Boundary sekarang adalah rumahnya. Tapi dia tidak pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Sejak dia keluar dari dunia kecil misterius, dia merasa bahwa kembali ke batas bintang seperti kembali ke rumahnya, ke pelukan ibunya. Pemandangan, udara di sekitarnya, hukum dunia batas bintang, dan yang lainnya tampak sangat akrab. Itu bukan jenis keintiman yang dimiliki seorang pengembara setelah kembali ke tanah air mereka. Mungkin ada alasan untuk ini, tetapi alasan yang lebih besar adalah kesempatan Kaisar Agung. Dia mendapat pengakuan dari batas bintang. Seluruh dunia membuka tangannya padanya dan Star Boundary memeluknya. Seperti harimau yang kembali ke hutan. Seperti naga yang kembali ke laut. Kepuasan semacam ini membuat suasana hati Yang Kai sangat bahagia. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk menyenandungkan nada kecil. Tidak hanya dia puas. Ketika Yang Kai sedang bermeditasi dan pulih, dia juga memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang situasinya. Begitu dia mengedarkan teknik rahasianya, energi dunia mulai mengalir ke tubuhnya seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, meningkatkan efisiensinya beberapa kali lipat. Dengan pengakuan dari langit dan bumi,
Kecepatan dia menyerap energi dunia meningkat lebih dari 1 tingkat. Hanya dari sini saja, orang bisa melihat betapa menakutkannya peluang Kaisar Agung. Mungkin ada lebih banyak manfaat yang belum dia temukan. Karena dia telah kembali ke batas bintang, dia bisa menggunakan manik roh luar angkasa untuk langsung berteleportasi ke sisi seseorang yang dekat dengannya. Alasan dia terbang jauh-jauh adalah karena dia ingin mengalami perasaan ini dan menyelidiki situasi di batas bintang. Namun, ketika dia ingat bahwa harga dari manfaat ini adalah kematian Kaisar Agung, suasana hati Yang Kai tidak bisa membantu menjadi agak suram. Perjalanan ke wilayah iblis ini pada akhirnya mengakibatkan dia tidak dapat membawa kembali Kaisar Agung bulan cerah dalam keadaan utuh. Memikirkan kembali mata memohon dan tulus Lansun ketika dia meninggalkan batas bintang, Yang Kai merasa agak tidak berdaya. Sekarang setelah dia kembali, bagaimana dia bisa menghadapinya? Tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya, Yang Kai tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk mendengarkan. Dia samar-samar bisa mendengar suara pertempuran dan fluktuasi energi yang intens dan segera mengerti bahwa ada pertempuran sengit antara ras iblis dan ras manusia. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai segera berbalik dan terbang. 500 km jauhnya, di dataran terpencil, 1000 orang terlibat dalam pertempuran sengit. 30% ras manusia dan 70% ras iblis. Dalam radius 10 km dari medan perang, cahaya artefak dan teknik rahasia naik dan turun, menerangi dunia. Demoniki melonjak, tanpa takut mati. Semua orang dari ras manusia dikelilingi. Ras iblis memiliki keuntungan besar dalam hal jumlah. Dan bahkan ada 2 raja iblis yang menjaga tempat ini. Jadi tentu saja semuanya berada di bawah kendali mereka. Di sisi lain, ras manusia hanya memiliki 1 Master Realm Kaisar yang terluka. Meskipun mereka melakukan yang terbaik untuk bertahan, batas pertahanan mereka masih menyusut. Semua wajah manusia dipenuhi dengan tekad dan tanpa rasa takut. Karena semua orang tahu bahwa jika mereka jatuh ke tangan ras iblis, tidak akan ada hasil yang baik. Karena mereka dikepung, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Mayat berserakan di tanah. Beberapa dari ras manusia dan beberapa dari ras iblis. Tetapi sebagai perbandingan, jumlah korban di antara ras manusia beberapa kali lebih tinggi, dan darah yang mengalir keluar dari tubuh mereka kental. Banyak manusia berasal dari sekte yang berbeda, dan setelah bertahun-tahun bertarung, masing-masing dari mereka mendapatkan aura yang ganas dan mematikan. Masing-masing dari mereka membentuk formasi mereka sendiri dan berdiri dengan punggung saling berhadapan. Dengan keras kepala melawan ras iblis. Bagaimanapun, terus berputar di sekitar pengepungan. Ratusan pembudidaya ras iblis tampaknya berubah menjadi batu giling. Sedangkan pembudidaya ras manusia di tengah seperti kedelai di bawah batu giling. Kecerobohan sekecil apapun akan mengakibatkan kematian seorang pembudidaya ras manusia. Ketika jumlah korban meningkat, satu-satunya tubuh Master Kaisar Realm ditutupi luka. Darah menetes dari luka. Gerakan menjadi kacau. Di sisi lain, 2 raja iblis dari ras iblis tetap tenang dan tenang. Tidak hanya mereka tidak berpartisipasi, mereka malah melayang tinggi di langit dan menyaksikan pertempuran ini dengan penuh minat. Salah satu iblis pasir bahkan menyapukan pandangannya ke para wanita cantik yang hadir, sesekali menjilati bibirnya. Ini terutama berlaku untuk salah satu wanita yang sebanding dengan komandan kepala iblis tingkat tinggi. Wanita ini dewasa dan berpengetahuan luas, tipe yang disukainya. Setelah menginvasi batas bintang selama bertahun-tahun, ras manusia telah ditangkap, dan beberapa pria bejat ras iblis juga telah mencicipi rasa keindahan manusia. Raja iblis ini adalah salah satunya, dan kesenangan terbesarnya adalah mengumpulkan semua jenis kecantikan manusia untuk dimainkannya sendiri. Ini adalah jenis pengekangan yang sama sekali berbeda dari wanita ras iblis yang tidak terkendali dan bersemangat. Setiap kali dia melihat wanita-wanita ini berteriak dan berjuang di bawahnya tetapi tidak dapat melawan, Raja Iblis ini akan merasakan kegembiraan yang tulus. Tentu saja, wanita manusia yang bermain dengannya biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Pada dasarnya, mayat mereka tidak lengkap, dan ketika dia menikmati hidupnya, yang paling dia sukai adalah mengunyah potongan daging segar dan mengunyahnya ke dalam perutnya. Rasa adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Dia menatap wanita dewasa yang pedangnya terbang di udara.
Keringat harumnya menetes dari tubuhnya. Darah iblisnya mendidih. Selangkangannya sudah menggembung. Raja Iblis di sebelahnya jelas tahu orang seperti apa rekannya itu. Jadi dia menoleh untuk menatapnya dan mengikuti pandangannya ke wanita dewasa itu. Dengan dingin mendengus. Pelacur lembah hati es. Sentiment tercengang. Dia dari Ice Heart Valley. Sebagai salah satu sekte teratas di wilayah utara, lembah hati es telah berkontribusi besar pada perang antara dua dunia. Dan banyak dari ras iblis menderita kerugian karena mereka. Oleh karena itu, beberapa raja iblis tahu tentang lembah hati es. Bukan hanya Ice Heart Valley. Mereka juga memiliki pemahaman tentang kekuatan sekte kelas atas dan kelas 1 Star Boundary. Bagaimanapun, mereka telah bertarung selama beberapa tahun. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui asal-usul musuh mereka. Itu adalah Ice Lauki, tubuh wanita. Dan cara mereka berpakaian. Tidak mungkin salah. Itu dari Ice Heart Valley. Jawab Raja Iblis. Sepertinya dia lebih akrab dengan kekuatan Star Boundary. Ketika Iblis Pasir mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya tampaknya menjadi lebih baik. Setelah waktu yang lama, dia menahan tawanya dan perlahan mengangguk. Mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Bagus, sangat bagus. Ada bekas luka mengerikan di wajahnya. Seperti kelabang raksasa yang merangkak di atasnya. Tidak diketahui berapa lama bekas luka ini ada di sana. Tetapi sejauh ini belum sembuh. Tidak hanya itu. Dari waktu ke waktu, aura dingin akan memancar dari bekas lukanya. Dan bayangan seorang wanita berwajah dingin muncul di benaknya. Selama pertempuran skala besar, wanita itu turun dari langit dan dengan satu sapuan pedangnya. 3 dari 4 raja iblis yang berkumpul mati di tempat. Dia adalah satu-satunya yang cukup beruntung untuk selamat dari serangan itu. Setelah itu, dia bertanya kepada raja iblis lainnya tentang asal-usul wanita ini dan mengetahui bahwa wanita yang telah membunuh 3 raja iblis bernama Jiao, seorang murid dari pendiri Ice Heart Valley, Bing Yun. Dia awalnya adalah raja iblis yang sangat tampan. Tetapi setelah bekas luka ini, ketampanannya telah hancur, hanya menyisakan penampilan yang mengerikan. Dia dengan tegas mengingat hutang ini di dalam hatinya. Berpikir bahwa suatu hari dia akan membalas dendam. Menangkap wanita bernama Jiao itu. Membuatnya menangis dan memohon belas kasihan di bawah selangkangannya. Membuatnya sangat menderita sehingga dia berharap dia mati. Lalu merobeknya dari daging dan darahnya dan memakannya. Bersambung.